Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Ulumul Hadis Ibu Eti dan juga kawan-kawan prodi ekonomi syariah. Pada hari ini, kesempatan ini, saya Yudi Indrajaya bermaksud ingin menyampaikan materi tentang hadis maudhu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagai sumber hukum Islam kedua, hadis memiliki posisi penting. Salah satunya adalah penjelas bagi Al-Quran dan pelaksanaan ibadah. Dapat dibayangkan seandainya suatu ibadah dilaksanakan berdasarkan hadis, namun ternyata hadisnya maudhu, bukan hanya tertolak ibadahnya, tapi kita akan mendapatkan dosa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhaddatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jeleknya perkara dalam hal perkara agama adalah yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Maka oleh karena itu perlu kita memahami apa yang dimaksud dengan hadis maudhu. Definisi hadis maudhu adalah bisa juga disebut hadis palsu atau hadis dibuat-buat. Sedangkan dalam istilah ialah menisbatkan ucapan atau kelakuan yang diada-ada dan dusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama yang bernama Salah Al-Din Ibnu Ahmad Al-Adobi memberikan pendapat yang berbeda mengenai definisi hadis maudhu. Menurut beliau, hadis maudhu adalah semata-mata dusta yang dilakukan terhadap Rasulullah dan kegiatan yang dilakukan secara sengaja serta mempunyai dampak yang luas dalam bentuk memasukkan kebohongan-kebohongan ke dalam hadis-hadis Rasulullah. Lalu mengenai sejarah dan perkembangan hadis maudhu, para ulama berpendapat bahwa mulai terjadinya pemalsuan hadis, ada yang mengatakan bahwa terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan ada juga yang berpendapat sesudah masa beliau. Di antara pendapat-pendapat tersebut, yang paling banyak berpendapat adalah bahwa pemalsuan hadis sudah ada terjadi sejak masa Rasulullah masih hidup. Faktor-faktor adanya hadis maudhu. Yang pertama adalah motif politik, usaha dari musuh Islam, sikap fanatik terhadap bangsa, suku, tokoh, dan negeri. Ada pula pembuat cerita atau kisah-kisah, ikhtilaf dalam ilmu kalam, yang terakhir menjilat ke penguasa atau berusaha mendekati penguasa untuk memenuhi hajat hidup di dunia. Ciri-ciri hadis maudhu.
Jika kita ingin meneliti suatu hadis, apakah hadis tersebut hadis maudhu ataupun bukan, ciri-cirinya itu ada dua. Yang pertama terdapat pada sanad dan terdapat pada matan atau isi. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad adalah satu, pengakuan si pembuat hadis palsu. Yang kedua, perawi tidak bertemu dengan orang yang diakuinya sebagai gurunya, lalu melihat keadaan si perawi, dan juga perawi dikenal seorang pendusta. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam matan, yang pertama terdapat kerancuan pada lafal hadis yang diriwayatkannya, yang apabila lafaz tersebut dibaca oleh seorang ahli bahasa, maka akan segera diketahui bahwa hadis tersebut adalah palsu dan bukan berasal dari Nabi. Ciri yang terdapat dalam matan selanjutnya adalah arti hadis rusak dan tidak dapat diterima akal sehat bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi. Seperti hadis, siapa yang mengambil ayam jantan putih, dia tidak akan didekati atau dikenai oleh setan dan sihir. Ciri hadis maudhu dalam matan selanjutnya adalah bertentangan dengan Al-Quran. Lalu hadis mendakwah bahwa para sahabat sepakat untuk menyembunyikan sesuatu pernyataan Rasulullah. Seperti riwayat tentang Rasulullah memegang tangan Ali di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, ini adalah penerima wasiatku, saudaraku, dan khalifah sesudahku. Kemudian para sahabat menurut dakwaan kelompok tersebut memasukkan hadis bersepakat untuk menyembunyikannya. Hadis yang menyalahi fakta sejarah seperti penetapan pajak atas penduduk Khaybar, sedangkan menurut sejarah penetapan pajak baru ditetapkan setelah perang Tabuk terhadap Nasrani dan Yahudi. Ciri yang terdapat dalam matan hadis yaitu mendukung mazhab perawinya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ciri selanjutnya, hadis yang menerangkan pahala yang besar terhadap perbuatan kecil dan yang sangat sederhana. Atau sebaliknya, hadis yang menerangkan dosa yang besar terhadap perbuatan kecil dan yang sangat sederhana. Lalu, upaya penanggulangan hadis maudhu. Yang pertama adalah memelihara sanad hadis, meningkatkan kesungguhan dalam meneliti dan mempelajari hadis, menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis, menerangkan keadaan para perawinya. Hukum penggunaan hadis maudhu. Sebagaimana yang dikemukakan pada mukadimah sebelumnya, bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor hadis 17.018. Lalu amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diadakan. Setiap perkara agama yang diadakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka dengan demikian bahwa penggunaan hadis palsu merupakan suatu tindakan dan perbuatan pembohongan terhadap Rasulullah SAW, dan perbuatan ini merupakan dosa besar yang jelas sanksinya jika ada pihak-pihak yang melakukannya. Demikian pemaparan makalah tentang hadis maudhu ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.